Yo, uh. Banjir bukan cuma soal air yang berenang, tapi juga ancaman penyakit yang sering kita abaikan. Di Indonesia sendiri, banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Di Kecamatan Jatinangor, khususnya di Desa Cileles, banjir terjadi berulang akibat perubahan lingkungan dan urbanisasi yang semakin pesat. Pasca banjir, resiko penyakit juga semakin meningkat, mulai dari diare, ispa, infeksi kulit, hingga leptospirosis yang dikeluarkan melalui air yang terkontaminasi dengan hewan. Namun, kesiapan dan pengetahuan masyarakat dalam mencegah penyakit saat dan setelah terjadi banjir masih sangat terbatas. Yang terlihat dari kejadian banjir yang berdampak pada pemukiman warga serta belasan rumah dan sekitar 20 hektar lahan terdampak di Desa Cileles. Nama saya Alisada, perwakilan dari Dadali 2. Kebetulan pernah kejadian ke rumah air masuk ke rumah, soalnya kan terlalu deras air, jadi solokan itu gak muat, jadi jalan dari semua arah masuk ke dalam modal gitu airnya. Ibu kayak gimana pada waktu itu persiapannya, terus sudah gitu? Belum ada persiapan. Berarti Tiba-tiba air itu besar sekali. Hari ini Jadi belum ada ke atas-atasin ini. Hasil pre-assessment pada 23 responden di Desa Cileles menunjukkan kesiapsiagaan masyarakat ini masih yang belum optimal dengan skor rata-rata kategori sedang hingga di angka 3 hingga 3,7. Titik lemah ini ditemukan pada rendahnya pengetahuan praktis pengelolaan air bersih yang hanya mencapai skor 3,2 serta perencanaan evakuasi keluarga yang belum maksimal di angka 3,2 hingga 3,8. Kesenjangan data ini menjadi urgensi bagi program Sigap untuk hadir memberikan edukasi teknis dan aplikatif guna meningkatkan ketangguhan warga dalam menghadapi banjir. Banjir adalah satu bencana yang sering terjadi, terutama saat curah hujan sedang tinggi. Namun, dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia. Ketika banjir terjadi, sumber air bersih bisa tercemar, sanitasi terganggu, dan juga kondisi lingkungan bisa menjadi tidak higienis. Beberapa penyakit yang sering muncul setelah banjir antara lain diare, infeksi kulit, dan juga infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Selain itu, ada juga penyakit yang lebih berbahaya, seperti leptospirosis yang ditularkan melalui air banjir yang terkontaminasi oleh urin tikus. Tidak hanya itu, genangan air setelah banjir juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, yang dapat meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah. Hal ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya bencana lingkungan, tetapi juga ancaman kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami risiko ini dan mengetahui cara pencegahannya, agar kita dan keluarga tetap sehat saat dan setelah banjir. Sigap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April tahun 2026 pukul 1 hingga pukul 3 yang dilakukan di Desa Cileles. Acara Festival Gagasan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, khususnya pada aspek kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 hari dan diawali dengan pre-assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan, tingkat pengetahuan awal, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait risiko kesehatan saat banjir. Hasil pre-assessment digunakan sebagai dasar penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kegiatan kemudian dibuka oleh panitia dan dilanjutkan dengan pretest untuk mengukur pengetahuan awal peserta. Sebelum memasuki sesi pemateriaan interaktif mengenai risiko penyakit saat banjir, pentingnya tas siaga kesehatan, higien, dan juga sanitasi, penyediaan air bersih, perawatan luka sederhana, serta tanda bahaya yang memerlukan penanganan medis. Setelah sesi edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan games berbasis pos untuk memperkuat pemahaman peserta. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan mengikuti 3 pos, yaitu penyusunan isi tas, siaga bencana, dan juga langkah cuci tangan yang benar, serta penyusunan istilah terkait kesehatan saat banjir. Kegiatan kemudian ditutup dengan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan peserta, serta sesi refleksi dan diskusi singkat. Melalui rangkaian ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami konsep kesiagaan banjir secara teoritis saja, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk mencegah risiko kesehatan akibat banjir.
Intervensi ini melibatkan 18.000 kader dari 10 RW di Desa Cileles. Mayoritas responden berada pada usia produktif yang matang, yakni rentang 41 hingga 50 tahun sebanyak 10 orang. Sebelum masuk ke materi, kami melakukan pretest untuk mengukur pemahaman awal. Hasilnya nilai rata-rata meningkat dari 73,89 menjadi 95,56. Terjadi kenaikan sebesar 21,67 poin, di mana 72% peserta kini berhasil meraih skor sempurna atau 100. Secara spesifik, aspek hygiene dan sanitasi melonjak drastis sebesar 38,9% terkait pengelolaan air bersih. Aspek risiko kesehatan dan kesiapsiagaan juga meningkat tajam hingga mencapai angka 97,2%, membuktikan materi terserap dengan sangat baik. Kegiatan sigap di Desa Cileles sukses dilaksanakan tepat waktu dengan hasil yang signifikan. Berdasarkan evaluasi melalui pretest dan posttest, peserta mengalami peningkatan pemahaman mendalam mengenai resiko penyakit pasca banjir, sanitasi, serta pencegahan diare dan leptospirosis. Selama kegiatan, peserta terlibat aktif dalam diskusi dua arah dan berhasil menguasai keterampilan praktis pada sesi post-edukatif, mulai dari penyusunan tas siaga kesehatan hingga teknik cuci tangan yang benar. Rangkaian acara ditutup dengan refleksi positif di mana warga menunjukkan kesiapan lebih baik dalam mengantisipasi ancaman penyakit saat situasi banjir. Berdasarkan hasil survei kepuasan yang diisi oleh 18 peserta, didapatkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan peserta secara keseluruhan sebesar 4,57 dari skala 5, menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan berada dalam kategori yang baik. Hampir seluruh indikator memperoleh nilai di atas 4, menandakan bahwa peserta merasa puas terhadap materi, penyampaian, serta manfaat kegiatan. Kegiatan sigap sukses melampaui seluruh target indikator keberhasilan. Pertama, partisipasi peserta mencapai 18 orang dari target 15 atau sebesar 120%. Kedua, terjadi lonjakan pengetahuan signifikan dari rata-rata pretest 73,89 menjadi 95,56 di posttest, meningkat 21,67 poin, melampaui target minimal kami. Dan yang ketiga, dari sisi kepuasan, peserta memberikan skor 4,78 dari skala 5 yang sangat baik. Terakhir, target distribusi media tercapai penuh dengan penyaluran 10 poster ke 10 RW di Desa Cileles. Capaian ini membuktikan bahwa program sigap berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesiapsiagaan masyarakat. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau, walau aku tampan kau biasa saja.